Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Madinah Circle Media, tempat di mana kita belajar memahami Islam bukan cuma dari sisi dalil, tapi juga dari sisi hati dan logika. Tempat di mana kita diajak berpikir, merasa, dan menemukan ketenangan yang sering hilang di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Di sini, kita nggak cuma ngomongin agama dengan teori, tapi juga dengan realita. Karena Islam bukan cuma tentang surga dan dosa, tapi juga tentang bagaimana kita menata hati ketika hidup nggak berjalan sesuai harapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan topik hari ini, kayaknya hampir semua orang bisa relate. Bagaimana Islam mengajarkan cara tenang saat dunia nggak sesuai harapan. Karena jujur aja, siapa sih yang nggak pernah ngerasa kecewa? Udah usaha keras, tapi hasilnya nggak sesuai. Udah berdoa lama, tapi doa seolah belum dijawab. Kadang dunia terasa nggak adil, dan hati pun mulai goyah. Tapi, tenang, Islam punya cara yang sangat lembut untuk menenangkan hati yang lelah itu. Kadang kita tuh ngerasa, kalau udah beriman, hidup harusnya lancar. Tapi kenyataannya, yang beriman pun bisa jatuh, bisa gagal, bisa ditinggal. Terus aku sering mikir, kenapa Allah biarkan itu terjadi? Itu pertanyaan yang dalam banget dan sangat manusiawi. Tapi justru disitulah letak pelajaran terbesar dari iman. Allah nggak pernah janji kalau hidup orang beriman akan mudah, tapi Allah janji hati mereka akan kuat. Karena dalam pandangan Allah, ketenangan itu bukan dari hasil yang sesuai harapan, tapi dari keyakinan bahwa semua yang terjadi pasti ada maknanya. Kadang, kegagalan itu bukan hukuman, tapi perlindungan. Tapi jujur, susah banget nerima itu kalau lagi down. Apalagi di zaman sekarang, di mana semua orang di media sosial kelihatannya sukses, bahagia, punya segalanya. Iya, itu jebakan besar dari dunia modern. Sosial media sering bikin kita lupa bahwa hidup bukan lomba pencapaian, tapi perjalanan iman. Kita lihat hidup orang lain kayak film highlight, tapi lupa bahwa mereka juga punya sisi gelap yang nggak diunggah. Islam ngajarin kita buat nggak menilai diri dari apa yang kita punya, tapi dari seberapa sabar kita menjalani. Karena dalam Al-Quran Allah nggak bilang yang paling bahagia akan menang, tapi yang paling sabar dan bertakwa yang akan beruntung. Jadi ketenangan itu bukan berarti hidup tanpa masalah ya? Betul banget, ketenangan sejati itu bukan di luar, tapi di dalam hati. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Ala bidzikrillahi tathma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Artinya, ketika kita mengaitkan semua hal pada Allah, bahkan kegagalan terasa ringan, karena kita tahu bukan dunia yang menentukan hasil, tapi Allah yang mengatur skenarionya. Aku jadi ingat para nabi pun banyak diuji ya, padahal mereka manusia pilihan. Iya, dan itu bukti bahwa ujian bukan tanda Allah benci, tapi tanda Allah sedang mendidik. Nabi Yusuf difitnah dan dipenjara, Nabi Ayub kehilangan segalanya, Nabi Muhammad dihina dan ditolak di awal dakwahnya. Tapi justru dari ujian-ujian itu lahir ketenangan luar biasa, karena mereka tahu satu hal, dunia ini tempat sementara, tapi ketenangan yang hakiki ada di ridha Allah. Kadang aku merasa sedih banget, waktu doa nggak langsung dikabulkan, kayak ngerasa nggak didengar gitu. Padahal bisa jadi, Allah sedang mendengar lebih dalam daripada yang kamu kira. Hanya saja Dia menjawab dengan cara yang berbeda. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidaklah seorang hamba berdoa kecuali Allah akan mengabulkan, entah dikabulkan langsung, ditunda, atau diganti dengan yang lebih baik. Jadi sebenarnya nggak ada doa yang sia-sia. Yang perlu kita ubah bukan doanya, tapi cara kita melihat jawabannya. Kayaknya manusia zaman sekarang tuh kehilangan kemampuan buat sabar ya. Semua pengen cepat, hasil instan. Iya, padahal ketenangan justru tumbuh dari proses yang lambat. Dunia ngajarin kita buat cepet, tapi Islam ngajarin kita buat tenang. Dalam sabar itu ada ruang buat merenung, buat memahami bahwa bukan semua yang kita mau adalah yang kita butuh. Allah tahu waktu terbaik untuk memberi, bahkan ketika kita nggak tahu, kenapa harus menunggu. Kadang logika aku nggak bisa terima takdir yang pahit. Gimana cara Islam menyeimbangkan antara logika dan hati di saat seperti itu? Pertanyaan bagus banget. Islam nggak menyuruh kita mematikan logika, tapi mengarahkan logika untuk tunduk pada kebijaksanaan Allah.
Logika bisa menghitung sebab akibat, tapi iman melihat makna di balik sebab akibat. Ketika kita belajar percaya bahwa Allah lebih tahu dari kita, hati jadi tenang. Bahkan saat logika belum paham, itulah iman. Bukan buta, tapi percaya meski belum melihat. Kadang aku suka ngomel, kenapa sih aku yang harus ngalamin ini? Oh, kita semua pernah gitu. Tapi kalau kamu ganti pertanyaannya dari, kenapa aku? Jadi, apa maknanya buat aku? Hidup langsung berubah. Karena setiap kejadian punya pelajaran tersembunyi. Islam ngajarin kita buat gak larut di rasa sakit, tapi memetik hikmah dari situ. Dan percaya deh, setelah badai pasti ada tenang. Bukan karena masalah hilang, tapi karena hatimu sudah tumbuh kuat. Aku jadi sadar, mungkin kita sering terlalu berharap dunia ini sempurna. Benar, dunia ini memang tempat ujian, bukan tempat liburan. Kalau semuanya berjalan sesuai harapan, kita nggak akan belajar arti tawakal. Justru di momen kecewa itulah Allah sedang mendidik hati kita buat kembali bergantung padanya. Karena orang yang paling tenang bukan yang hidupnya mulus, tapi yang hatinya bersandar penuh pada Allah meski semuanya berantakan. Berarti tenang itu bisa dilatih ya? Iya, dimulai dari hal kecil. Misalnya, ketika kamu kehilangan sesuatu, ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan cuma kalimat duka, tapi pengingat bahwa semua yang kamu punya hanyalah titipan. Ketika kamu terlambat, ucapkan Qaddarallah. Itu latihan melepaskan kendali, mengakui bahwa hidup ini bukan selalu sesuai skenario kita. Dari hal kecil itu, lahir ketenangan besar. Masya Allah. Jadi sebenarnya ketenangan itu hadiah dari Allah ya, bukan hasil dari keadaan yang sempurna. Betul banget. Dan hadiah itu hanya bisa diterima oleh hati yang belajar percaya. Dalam surah Al-Fath ayat 4 Allah berfirman, Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman, agar iman mereka bertambah di atas iman yang telah ada. Jadi tenang itu bukan tanda hidup kita mudah, tapi tanda bahwa iman kita sedang tumbuh. Masya Allah, obrolan kali ini benar-benar nyentuh. Aku jadi paham, kalau dunia nggak sesuai harapan, bukan berarti Allah meninggalkan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Amin. Dan buat kamu yang lagi ngerasa dunia nggak berpihak, ingatlah, Allah nggak pernah salah rencana. Kadang kita cuma butuh waktu buat melihat keindahan di balik takdir yang terasa pahit. Tenanglah, karena ketenangan bukan berarti masalah selesai, tapi karena hatimu akhirnya yakin bahwa semua ini ada dalam genggaman Allah. Terima kasih sudah menemani obrolan di Al-Madinah Circle Media hari ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak hati yang menemukan ketenangan lewat cahaya Islam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.